Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Nanda yang soleh-soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti kelas 2. Anak-anakku, di pertemuan kali ini kita sudah masuk bab 4 ya, dengan judul kasih sayang. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh-soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kasih sayang. Ya, pastinya kita semua sudah merasakan ya kasih sayang, diantaranya kasih sayang dari ayah bunda, dari keluarga tercinta, ada kakek, ada nenek, ada kakak, dan juga ada adik. Ya, kita dari kecil sudah merasakan kasih sayang dari orang tua. Yang tadinya kita tidak bisa apa-apa, ayah bunda selalu memberikan kasih sayang, merawat kita, mendidik kita, sehingga kita tumbuh menjadi pribadi yang soleh-soleha. Anak-anakku, Allah itu sangat mencintai hambanya yang berbuat kasih sayang. Hadis tentang kasih sayang yaitu malayarham wala yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia juga tidak akan disayangi. Artinya Allah memerintahkan kita untuk selalu berkasih sayang kepada sesama. Jika kita ingin disayangi oleh orang lain, maka kita juga harus menyayangi orang lain. Jika kita mau disayangi oleh Allah, maka kita juga menyayangi umat Allah. Nah, begitu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Yakub alaihis salam. Namun sebelum kita mempelajari kasih sayang Nabi Yakub, kita akan berkenalan dulu dengan Nabi Yakub ya. Siapa sih itu Nabi Yakub? Nah, Nabi Yakub itu putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim dengan ibunda Sarah. Nah, jadi Nabi Ibrahim, kakek dari Nabi Yakub itu menikah dengan Bunda Sarah dan melahirkan Nabi Ishak, yang kemudian Nabi Ishak itu melahirkan Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Ibrahim juga menikah dengan Dewi Hajar dan menghasilkan keturunan yaitu Nabi Ismail. Jadi Nabi Yakub dan Nabi Ismail adalah ya sepupu ya. Ya, itu silsilah Nabi Yakub alaihis salam. Nah, Nabi Yakub juga memiliki saudara kembar yang bernama Isyu. Nah, meskipun kembar, keduanya itu kurang rukun karena Isyu itu merasa iri hati terhadap Nabi Yakub. Nah, menurutnya Nabi Yakub itu lebih dimanja oleh ibunya, padahal Nabi Yakub itu sangat menyayangi saudara kembarnya. Nabi Yakub ini terkenal dengan sifat kasih sayangnya, baik kepada saudaranya, kepada anaknya, maupun kepada umatnya. Nah, itu sedikit tentang
kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub terkenal dengan nabi yang penuh kasih sayang. Nah, karena sikap kasih sayangnya itu, Allah selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub dari perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh musuhnya. Itu ya. Jadi Allah selalu melindungi Nabi Yakub karena sifat kasih sayangnya Nabi Yakub, sehingga Allah itu sangat mencintai Nabi Yakub alaihissalam. Selanjutnya kita akan belajar tentang kasih sayang kepada sesama. Nah, Allah itu kan sangat mencintai umatnya yang berbuat kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Kepada sesama manusia, kasih sayang kepada tumbuhan, kasih sayang kepada hewan, juga kasih sayang terhadap lingkungan. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu kasih sayang kepada orang yang lebih tua. Misalkan kita kepada orang tua kita, atau kepada nenek, atau siapapun yang lebih tua dari kita, kita harus memberikan kasih sayang kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak termasuk umatku siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih tua dan tidak menghormati yang lebih tua." Itu hadis tentang keharusan kita untuk menyayangi orang yang lebih tua dari kita. Jika kita tidak menyayangi orang yang lebih tua dari kita, maka kita tidak termasuk umat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kasih sayang kepada sesama manusia. Bagaimana kita berkasih sayang kepada sesama manusia? Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, "Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai terhadap dirimu sendiri." Rasulullah memerintahkan umatnya untuk mencintai manusia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalian pasti tahu kan bagaimana kalian memperlakukan diri kalian sendiri? Nah, begitu juga sebaliknya, kita harus memperlakukan orang lain atau sesama manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Contohnya, memberi santunan kepada fakir miskin, atau anak yatim, atau siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Itu salah satu bentuk kasih sayang kita kepada sesama manusia. Selanjutnya, kasih sayang kepada hewan. Nah, meskipun itu hewan, itu kan termasuk juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memberikan kasih sayang. Bagaimana caranya memberikan kasih sayang kepada hewan? Yang pertama yaitu merawat binatang dengan baik. Misalkan memberikan makan dan minuman secara teratur. Lihat kebutuhannya, lihat makannya, lihat minumnya secara teratur. Kita harus memberikannya ya, supaya hewan itu tidak kelaparan, hewan itu tidak kehausan. Yang kedua, memanfaatkan hewan dengan tidak berlebihan. Ya, sesuai takarannya ya, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan itu sama saja kita menyiksa hewan. Selanjutnya, tidak boleh menyiksa binatang. Nah, ini tidak boleh ya, kita menyiksa binatang. Kita harus menyayanginya, kita harus merawatnya. Itu cara kita memberikan kasih sayang kepada hewan. Selanjutnya, kasih sayang kepada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga ciptaan Allah, kita harus merawatnya. Bagaimana merawatnya? Ya, diantaranya membersihkan lingkungan sekitar secara rutin ya.
di pekarangan, tumbuhan juga itu di pekarangan sekitar rumah dibersihkan agar lingkungannya menjadi indah atau asri, sehingga tanaman yang ada di situ bisa tumbuh dengan baik. Kemudian merawat tumbuhan, bagaimana merawatnya? Ya, memberikan menyiramnya, terus memberi pupuk. Nah, itu salah satu cara merawat tumbuhan. Terus hilangkan hama-hama yang mengganggu seperti rumput-rumput atau gulma yang mengganggu pertumbuhan dari tumbuhan itu. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Nih, kita sering sekali ya jika membuang sampah itu sembarangan sehingga lingkungan kita menjadi kotor. Nah, kita harus membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan itu tetap bersih, tetap indah. Nah, itu bentuk kasih sayang kita kepada tumbuhan dan lingkungan. Tidak menebang pohon sembarangan. Nah, ini kalau kita menebang pohon sembarangan itu akan merusak ekosistem dari tumbuhan tersebut. Bisa terjadi banjir atau tanah longsor ketika hujan. Nah, itu kalau jika kita menebang pohon sembarangan. Anak-anakku yang soleh-soleha, demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Ustadzah akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.